Mungkin boleh dong masih di ini, teman-teman boleh drop lagi, kuliahnya di mana gitu. Oh dari USTJ Papua, wow keren keren. Oke, nah, mungkin di awal ini sebenarnya kita nanti akan tunggu sebentar ya teman-teman, nanti along the way nanti kita akan mulai untuk sesi onboarding-nya. Jadi di onboarding hari ini, pagi ini kita sebenarnya akan memulai, perjalanan kita kayak gitu. Karena kan dari untuk acara Business Catalyst sendiri kan bootcamp-nya nanti akan mulai per hari ini, nanti siang jam 2, nanti akan lanjut terus di, sesi-sesi berikutnya di besok, lusa, dan juga, masih, 1 bulan ke depan kayak gitu. Jadi teman-teman harapannya nanti bisa ngerti nih acara hari ini, kita nanti journey-nya kita bakal ngapain aja di Business Catalyst, dan nanti kita akan, ngasih tahu juga nih rules-rules yang penting juga buat teman-teman sebagai emissaries kita, tahun ini kayak gitu. Nah, mungkin sambil menunggu aku mau cek-cek dulu. Biasanya kalau misalkan teman-teman, hari Jumat pagi gitu ya, sekarang kan zaman-zamannya udah selesai kuliah nih teman-teman, maksudnya udah liburan. Nah, kira-kira teman-teman biasanya ngisi waktu liburan tuh dengan apa sih kayak gitu? Boleh boleh dong di-share di kolom chat gitu. Kalau aku sih biasanya kalau misalkan ngisi waktu liburan biasanya kayak jalan-jalan, trip gitu sama keluarga. Coba kalau teman-teman boleh dong aku mau bacain beberapa dari kalian. Oke, cool, ada yang traveling nih, yang lain gimana guys? Oke, wow mantap, baru beres daftar studi independen. Oke, sip sip, keren keren. Ada yang baca buku guys. Oh ya, mungkin biar kita bisa kenal satu sama lain, boleh kali ya kalau misalkan dari teman-teman, wajib banget untuk on cam juga, supaya kita bisa lihat teman-teman juga, dan nantinya, teman-teman ketika on cam, teman-teman aktif, kita juga bisa menilai kalian nih teman-teman, karena itu jadi part of, assessment kita juga gitu, untuk nantinya menentukan best emissaries di awarding nantinya, seperti itu. Jadi boleh dong teman-teman pagi ini bisa on cam, kita liatin wajah cantik sama gantengnya supaya kita bisa kenal juga satu sama lain dan ketemu. Tadi kayaknya udah ada beberapa yang on cam, so teman-teman boleh, on cam aja. Aku tunggu 1 sampai 2 menit, kita bisa pakai virtual background-nya dulu bareng-bareng. Kebetulan udah di-share juga kan ya background-nya, jadi bisa tolong dipakai ya teman-teman. Oke, aku sambil bacain, ada yang drakoran, oh sip sip. By the way kamu, suka nonton drakor apa? Boleh di-share dong. Anita Amalia ya. Oke, nonton film, kamu tipe nonton film apa nih? Boleh dong di-share guys yang lain maraton. Oke, Bromo. Wow, ini ada yang muncak ya, bukan muncak ya, sebenarnya kayak jalan-jalan ya, lebih traveling juga ya, Bromo. Oke, ada nggak guys yang di rumah kayak sekarang itu masih gabut gitu, bingung mau ngapain? Ada nggak teman-teman di sini yang gabut? Kayaknya belum ada ya. Kayak ini aku ngeliat semua pagi-pagi udah pada produktif by the way. Oke, ada ternyata, ada yang gabut. Oke oke, kita lihat dulu ya. Oke, nah, tenang aja teman-teman, buat teman-teman yang mungkin belum ada kegiatan atau bingung mau, spend waktu, holiday-nya buat apa, kan ini zaman-zaman libur panjang nih, mungkin ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Nah, tenang aja karena teman-teman, join di acara yang tepat, Business Catalyst. Jadi ini adalah satu program, 1 bulan, program bootcamp untuk teman-teman supaya nantinya teman-teman akan berlatih untuk gimana sih caranya untuk menjadi, entrepreneur gitu. Jadi dari awal sampai akhir, jadi secara end to end ya teman-teman. Nanti teman-teman akan belajar di sesi-sesi yang tentunya akan intensif setiap minggunya, dan nantinya teman-teman akan juga belajar dari expert-expert kita. Dan jangan lewatin juga teman-teman karena nantinya akan ada competitions di akhir yang teman-teman di mana teman-teman bisa memperebutkan, kejuaraan untuk bisa nantinya mendapatkan internship chance dari, collaboration atau knowledge partner kami, seperti itu. Nah, oke, karena aku lihat di sini juga udah pada rame, so mungkin aku akan mulai dulu aja kali ya. Oke. Mungkin di sini teman-teman kenalin, aku Rexer sebagai MC pada acara hari ini, dan thank you so much semuanya udah pada datang. Thank you so much everybody for being here, dan kali ini aku juga akan, mulai juga untuk agenda kita hari ini untuk onboarding day. Jadi aku mau mulai ngejelasin tentang financial camp itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman di sini aku lihat beberapa juga udah ada yang join di acara financial camp tahun lalu, atau mungkin baru join di acara financial camp tahun ini nih. Coba teman-teman boleh spill nggak, ada yang join tahun lalu juga nggak gitu? Dan kira-kira nama program kita tahun lalu apa nih? Boleh di-drop dong kalau misalkan ada yang tahu. Atau mungkin kalau teman-teman yang baru join di tahun ini boleh di-share juga gitu, kayak, "Aku baru join tahun ini, Kak." Siapa nih kira-kira ini? Oke, baru join baru join. Kalian by the way join talk kita dari mana, guys? Dari Instagram atau dari apa?
Oke, baru join. Rata-rata baru join ya. Tapi denger-denger nih kemarin juga banyak banget yang udah dari emisaris tahun lalu guys gitu. Oke, dari lain. Oke, mantap. Wow, oke. Ini aku jadi mau jelasin dulu tentang Financial Camp ya. Jadi Financial Camp itu kita adalah sebuah non-profit organization yang dimana kita akan setiap tahunnya uh, provide untuk event tahunan kayak gitu. Dan di sini kita punya event tahunan itu mostly tentang education ya guys. Jadi di tahun sebelumnya kita ngomongin tentang financial literacy dan di tahun ini kita akan membawa tema tentang entrepreneurship kayak gitu. Nah, sebenarnya tujuan utamanya dari Financial Camp itu untuk apa sih? Nah, kita ingin membangun komunitas terutama untuk anak muda nih, terutama yang ada di seluruh universitas di Indonesia supaya kita bisa belajar bareng nih untuk bisa mengerti nih kayak tentang financial literacy dan juga dunia entrepreneur juga gitu. That will be very beneficial untuk kehidupan teman-teman saat ini dan terutama untuk nantinya masuk ke dunia profesional seperti itu. Nah, mungkin itu a bit tentang financial camp sendiri dan mungkin aku next aja. Nah, teman-teman mungkin di sini juga penasaran gitu, kira-kira financial camp itu siapa sih pendirinya? Dan kira-kira financial camp itu berdirinya mulai kapan kayak gitu. Nah, di sini kita akan mau dengar sharing-sharing sedikit kali ya untuk sharing-sharing sedikit mungkin sambutan sedikit juga gitu dari Kak Dharma Setiawan selaku founder dari Financial Camp sendiri. Mungkin dari Kak Dharma, are you there? Kak, mungkin aku coba panggil dulu ya. Halo Dharma. Oke, kita sambil tunggu ya guys ya. Eh, Oke. Kedengeran nggak Halo ya, Kak, Fer? aman-aman. Gimana Kak kabarnya pagi ini? Oke, oke. Aku baik sih, cuma kayak aku lagi di kereta, guys. Oh, wow, ternyata Jadi, Kak Dharma ini cukup sibuk ya. Kita lihat Kak Dharma masih di kereta ya. Mungkin aku mau nanya-nanya boleh dong Kak, gimana nih? Kayak mungkin aku di awal-awal nih mau nanya kayak gitu. Nah, kan ini kan boleh. FinCamp ini kan udah tahun ketiga ya Kak. Nah, itu gimana sih Kak ceritanya kayak gitu? Mungkin kita bisa share-share sedikit dan mungkin nanti Kak Dharma kalau misalkan mau kasih sharing sedikit ke teman-teman atau greetings ke teman-teman juga boleh banget gitu. So, the time is yours Kak, silakan. Oke, jadi kayak welcome ya, Mas Jalan di usaha Kang Mas. Jadi di sini mungkin kalian tahu lah ya, kayak biasanya aku yang ngeliat dari season 1, season 2, terus sekarang kita udah masuk ke season 3 yang totally different konsep, bisnis catalyst. Ini pertama kali ya kita pakai tema ini. Tema tuh kita butuh entrepreneurship. Jadi bukan cuma tentang financial literacy aja. Financial literacy tetap penting dan itu tetap jadi visi kita. Tapi kayak ini adalah next step-nya gitu dari financial literacy yang sudah kita bangun dari season 1. Nah, teman-teman yang mungkin pengen tahu season 1 atau season 2 mungkin bisa lihat di YouTube kita. Itu event yang benar-benar besar ya. Hopefully tahun ini juga. Jadi kayak teman-teman bisa belajar tentang investing, hedging dan lain sebagainya. Terus juga tentang ini ya apa? Kita setiap tahun tuh selalu mengundang speaker-speaker yang memang notable, terus juga banyak banget leader-leader yang sudah pernah jadi speaker di sini gitu. Nah, hopefully teman-teman bisa berpartisipasi secara aktif di bisnis katalis ini karena nanti kita akan ada internship camp yang ini baru sih, kayak pertama kali baru banget di Financial Camp kita bisa kasih internship, jadi kayak you guys really need to work hard to achieve that. Dan ini tuh benar-benar kayak langkah awal gitu. Mungkin spill sedikit, salah satu company-nya tuh company internship pertamaku, dan jujur itu yang kayak buka semuanya gitu. Sebelum sampai sekarang di TikTok ya. Mungkin kalau kalian pernah lihat kayak LinkedIn-ku gitu kayak uh,
aku udah magang kayak di 5 company, terus ngerjain project di 10 company, ya ini salah satu gerbang membuka lah gitu. Jadi teman-teman sangat diharapkan aktif. Memang kita belum spill company-nya apa, karena memang lagi di make share ya, biar teman-teman juga bisa berjuang lebih keras dan ketika sudah waktunya, terus ketika hiring period. Jadi semangat teman-teman, semoga berhasil di bisnis katalis dan uh, juga all good to panitia. Terus this year I'm not the leader anymore karena memang pengen develop other leader. Jadi kayak tahun ini aku nunjuk beberapa leader ya, kayak kalian lihat Instagram kita, Arlo, Jakwan, dan lain sebagainya, Reza, dan beberapa tuh memang anggota aktif tim camp ya, sejak season 1, terutama Rexer sih, sejak season 1. Terus beberapa peserta kan juga sejak season 1, and I really appreciate that. Mungkin itu aja teman-teman, good luck di bisnis Katalis guys. Alright, that's amazing. Boleh dong teman-teman kita kasih applause-nya dulu buat Kak Dharma yang luar biasa ini ya. Boleh dong diramein atau kasih emoji applause-nya dulu. Oke, mantap. Bener banget tadi yang udah disampaikan sama Kak Dharma bahwa teman-teman harus banget untuk aktif di acara Business Catalyst ini karena nantinya kita akan ada hadiah yang cukup besar ya teman-teman. Nanti akan ada internship chance buat teman-teman nanti yang akan jadi best emissaries kayak gitu. That's why teman-teman harus aktif datang di setiap kelasnya dan nantinya akan mengerjakan setiap challenge yang nanti akan berlaku di setiap sesi mentoringnya seperti itu. Dan juga tadi sempat di-mention juga kalau Financial Camp ini itu 2 tahun berturut-turut kita udah dapat award guys. Jadi di tahun pertama kita dapat first best project gitu. Kita won first best project di Future Leader Summit, dan yang kedua kita jadi best PLP of Young Leaders for Indonesia 2022. Jadi tenang aja teman-teman, nanti kalau misalkan teman-teman mau share dengar lebih tahu tentang lebih banyak tentang Financial Camp, teman-teman bisa langsung aja terjun di Instagram kita, bisa cek aja financialcamp.id gitu. Kira-kira teman-teman udah pada follow belum nih? Coba aku mau cek dulu. Kira-kira udah pada follow Instagram kita belum guys? Kalau belum follow, wah, kayaknya harus follow dulu nih. Oke, sudah ya, sudah. Oke, I hope teman-teman udah pada follow. Jadi jangan lupa karena kita akan update info-info terupdate di sana gitu. Dan nanti untuk internship chance-nya dari company apa, peluang apa, gimana caranya teman-teman bisa dapetin, nanti akan kita reveal satu-satu di sana. Kayak gitu. That's why teman-teman harus ngikutin terus dan teman-teman harus berkompetisi dengan baik gitu, dengan supaya teman-teman hanya bisa mendapatkan hadiah yang mungkin teman-teman mau dapatkan di akhir seperti itu. Oke, nah karena kita tadi udah berbicara dengan foundernya nih, sekarang kita mau lebih kenal juga dengan project leader dari acara Business Catalyst tahun ini. Nah, kita langsung next aja. Jadi untuk project leader tahun ini ada Kak Arlo Mahardian. So, nanti mungkin Kak Arlo apakah sudah ada di room ini, Kak? Halo, halo, udah ada Rexer. Oke, halo Kak Arlo. Gimana kabarnya Kak pagi ini? Halo, baik, baik. Kamu gimana, Rex? Baik, baik, puji Tuhan baik. Oke, nah karena mungkin udah siap banget nih ya kayak Kak Arlo, mungkin the time is yours Kak. Boleh? Waduh. Oke, makasih banyak Rexer waktunya. Oke, pertama-tama aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Dharma yang tadi sudah memberikan sambutan sekaligus welcoming dan greeting para emisaris gitu. Dan juga para komite dan juga the whole team gitu untuk teman-teman yang udah mempersiapkan acara ini dengan matang dan juga para emisaris, kemudian ada mentor-mentor dan community partner yang udah berkontribusi dalam event Bisnis Katalis 2023 ini gitu. Nah, kenalin teman-teman semuanya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tapi yang udah kenal belum tentu sayang, aku Arlo. Kedepannya itu teman-teman emisaris itu bakalan banyak belajar bareng mentor-mentor yang bakal dibimbing sama kakak-kakak panitia yang keren-keren ini nih gitu. Jadi emisaris itu aku harap kalian teman-teman di sini stay sampai akhir dan kemudian kalian mendapatkan banyak sekali pembelajaran-pembelajaran especially tentang financial literacy, kemudian ada entrepreneurship. Sampai akhirnya harapannya itu sebenarnya kita pengen kalian itu kemudian menjadi entrepreneur muda gitu. Kalian oke lah kalian mau kerja, magang dan sebagainya, tapi in the end goal akhirnya adalah kalian menciptakan lapangan pekerjaan bagi teman-teman lainnya gitu. And
Financial Camp ini juga udah mencapai tahun ketiganya, ya kan tadi udah disebutkan juga. Jadi kayak ada beberapa nama familiar ya di tahun ini gitu. Selamat bergabung kembali buat teman-teman yang udah join dari event tahun pertama atau tahun kedua gitu. Dan juga welcome untuk teman-teman emisaris yang baru bergabung nih, yang baru tadi kan banyak juga kan ada yang tim tahun ini gitu kan. Nah, selamat bergabung, welcome. Kita belajar bareng-bareng juga. Dan akhirnya tanpa berlama-lama lagi, Bisnis Katalis 2023 dibuka dan selamat belajar buat para emisaris. Oke, mantap, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Arlo buat greetingsnya pagi ini. Oke, boleh dong teman-teman aplausnya dulu buat Kak Arlo nih. Luar biasa ya, Kak Arlo sebagai project leader Business Catalyst tahun ini nih. Kayaknya kelihatannya sibuk banget ya, udah mempersiapkan acara sedemikian rupa kayak gitu. Dari acara nantinya onboarding sampai ke akhir awarding night dan juga closing webinar. Jadi teman-teman make sure untuk ngikutin terus ya acara-acara kita dari awal sampai akhir juga kayak gitu. Nah, kayaknya ini dengar-dengar juga spill-spillannya juga, Kak Arlo katanya di onboarding ini juga mau share sedikit ya Kak tentang apa sih Business Catalyst tahun ini dan overview kegiatannya seperti apa. Nanti mungkin boleh dijelasin juga ya Kak Arlo ya. Betul, boleh, boleh. Oke, Oke oke, kalau gitu mungkin mungkin, aku persilakan Kak Arlo untuk bisa share layarnya ya Kak ya. oke, aku share ya. Oke, Nah, ini dia teman-teman. Apakah udah kelihatan? aman aman, aman Kak. Aman ya? Oke, nah, jadi Financial Camp Chapter 3 yang kita sebut dengan, kita punya judul ya, Bisnis Katalis gitu. Nah, mungkin teman-teman juga yang tahun lalu punya judul juga ya, yang ingat tahun lalu namanya apa, boleh dong spill di chat gitu kan. Nah, kita udah masuk di season 3 dari Financial Camp yang kita punya nama Bisnis Katalis gitu kan. Nah, tujuan utamanya tadi kan udah aku sampaikan juga yaitu untuk mengembangkan dan juga menanam bibit entrepreneur-entrepreneur muda nih, khususnya buat para student. Nah, kalian kan juga teman-teman masih pada kuliah gitu. Nah, makanya kita juga punya sebutan nih entrepreneurship dan student. Nah, kita panggil dengan studentpreneur gitu. Nah, di event ini juga kalian bakal belajar banyak gitu kan. Nggak cuma tentang apa ya, secara mentah how to make business, tapi kemudian kita juga cover both tentang fundamentalnya, kemudian kayak misalnya membuat ide produk gitu kan, terus nyari masalah dan kemudian bagaimana kita answer atau cari solusinya, kemudian sampai ke advanced skill gitu. Mungkin kayak nanti kalian akan belajar SEO, Google Ads, kemudian ada UI, UX, marketing dan sebagainya sebagainya gitu. Nah, jadi di sini kita juga sebenarnya punya event offline juga ya. Nanti akan ada event offline-nya juga di Surabaya. Teman-teman ada nggak nih yang di Surabaya nih? Kalau ada boleh dong spill di chat juga siapa nih yang di Surabaya. Nah, nanti akan ada event offline di Surabaya juga. Teman-teman di sini boleh nih buat mantengin terus Instagram kita untuk informasi lebih lanjutnya juga nih. Aku baru spill dikit aja ya, aku belum bisa spill banyak-banyak gitu biar kalian juga penasaran. Nanti kalian bisa cek di Instagramnya financialcamp.id gitu terus kayak lihat, wih ada apa nih di Surabaya. Kalian bisa tuh join juga event offline kita. Kayak gitu sih untuk Financial Camp eh, tahun ini, Bisnis Katalis. Gitu. Back at you, Rexer. Oke, terima kasih banyak Kak Arlo untuk penjelasannya. Yes, benar banget teman-teman. So, buat kalian yang mungkin teman-teman ada di Surabaya domisilinya, boleh banget untuk ikut acara kita yang offline kayak gitu. Karena kita bikin 2 acara gitu dari online dan juga offline. Nah, untuk online-nya, nah ini saat ini teman-teman nggak diri acara online-nya kayak gitu. Nanti untuk offline-nya kita akan reveal lagi setelah ini dan jangan lupa untuk teman-teman nanti bisa daftar gitu, terutama untuk teman-teman yang di Surabaya. Seperti itu. Oke, nah setelah ini kita kan tadi udah dijelasin tentang overview bisnis Catalyst itu sendiri. Nah setelah ini aku mau jelasin juga mengenai kegiatan kita tuh bakal ngapain aja sih selama 1 bulan ke depan seperti itu. Mungkin bisa langsung di next aja kali ya Kak Arlo ya. Alright, tentang class information. Nah, seperti yang teman-teman udah tahu, jadi per siang hari ini teman-teman nanti jam 2 teman-teman akan mulai kelas yang pertama, yaitu nanti kita akan belajar gimana caranya untuk merumuskan sebuah masalah atau identifikasi masalah yang ada di sekitar kita gitu. Jadi ketika teman-teman nanti belajar sebuah bisnis, teman-teman nanti kan penting juga harus teman-teman aware gitu terhadap lingkungan sekitarnya juga. Masalah apa sih yang bisa di come up dari
sekitar teman-teman kayak gitu, lingkungan sekitar teman-teman. Nah, makanya di sini kita pengen buka namanya kelas namanya Idea Activation, Problem Identification and Structuring nanti pada pukul 2 siang sampai pukul 4 sore gitu. Nah, nanti ada speakernya dari Kak Hakim Effendi as a consultant at TYC Southeast Asia Consulting. Nah, untuk sesi selanjutnya nanti kita akan langsung belajar langsung tentang product management, gimana caranya untuk turning ideas into successful product. Itu di besok hari, teman-teman jangan lupa hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore seperti itu. Dan yang terakhir nanti teman-teman akan belajar gimana caranya untuk bisa melakukan studi benchmarking gitu untuk market and competitor analysis. Jadi teman-teman akan cari tahu nih kayak, oh kalau misalkan ngebangun sebuah bisnis tuh gimana sih cara nentuin marketnya, terus gimana sih caranya aku bisa ngelihat kompetitor yang ada sekarang. Nah kayak gitu. Nanti akan dibawakan juga oleh Kak Rio Ferdinand Kiantara as a CEO Artificial Group. Nanti boleh teman-teman nanti bisa cek-cek juga ya Instagram kita, dan nanti kita akan announce juga secara rutin di grup untuk sesinya seperti itu. Next boleh di move lagi. Oke, nah untuk second week mentoring kita akan belajar gimana caranya untuk melihat sebuah bisnis secara detailnya gitu. Jadi kan kalau misalkan teman-teman belajar tentang bisnis itu kan ada kayak scope-nya, ada divisi-divisinya dari HR, dari finance, dan juga adanya marketing juga kayak gitu. Nah di sini kita akan belajar lebih dalam mengenai hal-hal itu, tentang scope itu, 3 scope itu, sama expert yang luar biasa di bidangnya. Jadi nanti ada sesi mengenai understanding the basics of recruitment and people development in HR. Nah, itu tanggal 14 Juli 2023 itu hari Jumat ya, teman-teman, di jam 5 sore sampai jam 7 malam. Nah, selanjutnya kita akan juga belajar tentang financial planning and budgeting for early business, di mana mentor kita ada Kak Ilham Subandero. Beliau merupakan venture capitalist ex Boston Consulting Group juga. Nantinya akan ada sesi di hari Sabtu 15 Juli 2023 jam 1 siang sampai jam 3 sore seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman akan juga belajar mengenai gimana caranya untuk build a resilience marketing plan for business. Itu dari jam 5 sore sampai jam 7 malam di hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 bersama Kak Admino, CEO and founder of Noka, CEO and founder of Petani Daun. Kayak gitu. Wow, bisa di next lagi? Boleh? Alright, untuk third week mentoring, ini mentoring week yang terakhir, teman-teman akan belajar gimana caranya untuk penggunaan teknologi gitu di bisnis kalian gitu. Ketika teman-teman nanti udah mulai bisnis, penting juga kan misalnya di era-era sekarang ini, teman-teman penting untuk memahami kayak gunanya teknologi itu seperti apa. Dan so kita akan membuka kelas-kelas yang berkaitan dengan teknologi. Jadi ada kelas UI UX Wannabe, Introductions to Digital Product Design, itu hari hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 1 siang sampai pukul 3 sore. Selanjutnya teman-teman akan juga belajar mengenai get to know the fundamentals of SEO and Analytics for business. Nah, nanti akan dimulai itu hari Sabtu ya, teman-teman, Sabtu tanggal 22 Juli dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Nah, selanjutnya teman-teman akan juga belajar gimana sih caranya penggunaan ini ya Web 3.0. Kalau mungkin teman-teman belum tahu Web 3.0 itu ada AI, AR, VR, Metaverse, and such. Gimana caranya untuk understanding the impact of Web 3.0 on the future of business gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih untuk dunia kayak teknologi banget gitu dari VR, AR gitu, teman-teman bisa datang juga ke sesi ini di hari Minggu ya, tanggal Minggu 23 Juli 2023 dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Dan yang terakhir teman-teman akan belajar gimana caranya untuk nge-build sebuah bisnis yang bisa sustain gitu untuk lingkungan kalian juga, untuk orang-orang di sekitar kalian juga. Nah, makanya kita akan ngebahas tentang ESG knowledge strategy for creating sustainable business model dengan nanti ada di tanggal 23 Juli itu hari Minggu juga dari jam 7 malam sampai jam 21:20 malam. Nah, ini kita juga memperkenalkan speaker-speaker kita, mentor-mentor kita juga yang luar biasa. Ada Pak Awi Praitno sebagai CEO salesmania.id, ada Kak Muhammad Arif Isudin sebagai SEO and Ad Specialist at Investasiku, Dr. Priya Utama, Head of Technology Management at Universitas Multimedia Nusantara, dan yang terakhir adalah Kak Ralf Usman, Ex-Associate ESG at PwC Indonesia. Oke, mungkin boleh di next lagi, Kak. Nah, teman-teman mungkin udah pada wondering juga ya, kayak acaranya, kegiatan kita kan lama banget gitu. Pasti teman-teman juga udah lihat kita di buklet kita pun juga udah nyantumin gitu, kayak kegiatan kita itu panjang banget. Nah, tapi untuk ini kita udah jelasin yang lebih detail nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh di screenshot aja, buat yang masih bingung bisa di save aja. Karena aku bakal jelasin lebih detail, dan ini ada timeline terbarunya seperti itu teman-teman.
Nah, nanti kita akan mulai di hari ini, kita start untuk onboarding, dan di hari ini pula kita akan start untuk mentoring week pertama, nanti dari tanggal 7 sampai 9 Juli, lalu kita akan lanjut ke mentoring kedua, week 2, dari tanggal 14 sampai 16 Juli, dan yang terakhir di mentoring week ketiga dari tanggal 21 sampai 23 Juli 2023. Nah, ini kelas-kelas kita diadakannya di hari Jumat sampai Minggu ya teman-teman, jadi tenang aja buat teman-teman yang mungkin kayak, Kak, weekdays masih ada kegiatan nih, weekdays masih ada mungkin acara sama keluarga nih. Nah, tenang aja teman-teman, karena kita akan menyelenggarakan sesi mentoringnya itu mostly di weekend kok. Jadi dari hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Dan aku juga mau infoin juga ke teman-teman bahwa nanti mungkin di pertengahan antara mentoring week antara week ke-1 sama kedua, lalu mentoring week kedua sampai ketiga, itu nanti akan ada additional mentorship juga gitu. Nanti kita akan announce juga additional mentorship-nya seperti apa untuk bisa mendapatkan teman-teman plus point gitu nantinya untuk bisa jadi salah satu nomini untuk best emissaries kita seperti itu. Nah, selanjutnya di minggu depannya lagi kita akan ada acara grand webinar tanggal 29 Juli 2023, itu di hari Sabtu ya teman-teman. Ingat juga nanti akan ada rangkaian yang cukup menarik juga, ada Great the Founder Session. Teman-teman akan juga belajar gimana caranya untuk bisa mastering pitching ketika teman-teman udah punya bisnis nih, tapi bingung gimana sih caranya untuk bisa pitching, untuk bisa pede ke investor kayak gitu. Nah, ini teman-teman akan diajari juga di sini. Dan yang terakhir akan ada top 20 team announcement. Nah, jadi di top 20 team announcement ini nanti teman-teman akan langsung kita pilih nih kira-kira 20 tim yang eligible untuk lanjut ke acara kita selanjutnya itu seperti apa kayak gitu. Jadi teman-teman udah mulai nih untuk bisa kumpulin poinnya selama mentoring week 1, week 2, dan week 3 dengan baik supaya nantinya teman-teman bisa secure slot kalian di top 20 team announcement itu tadi. Nah, setelah top 20 team announcement nantinya akan ada announcement untuk teman-teman menyelenggarakan final project kayak gitu. Nah, nanti untuk final project execution-nya akan start di tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus 2023 kayak gitu. Ini kurang lebih seminggu ya teman-teman untuk final project execution-nya. Nah, nanti output-nya di tanggal 4 Agustus teman-teman dalam tim itu akan submit untuk abstrak kayak gitu. Jadi untuk final project-nya teman-teman nanti akan submit dalam bentuk abstrak. Lalu nanti ada hari tanggal 6 Agustusnya setelah teman-teman submit abstrak dalam tim, nanti kita akan umumin nih kira-kira 10 tim terbaik siapa sih yang bisa lanjut ke tahap untuk one-on-one team mentoring dan juga final presentations-nya. Nah, di situ nanti di tanggal 7 sampai 12 Agustus ada 10 tim yang akan masuk ke one-on-one team mentoring sama jenis mentor kita yang juga pastinya keren-keren banget. Dan yang terakhir teman-teman, ketika ada teman-teman one-on-one team mentoring sama mentor-mentor kita, nanti teman-teman akan masuk ke final presentation dan juga judging day di tanggal 13 Agustus 2023. Jadi teman-teman di sini akan pitching sama juri-juri kita, dan juga nantinya akan ada penilaian untuk hasil akhir, kira-kira nanti siapa sih yang berhak untuk mendapatkan best emissaries dan juga pemenang dari acara kita. Nah, yang terakhir nanti akan ada awarding untuk best emissaries dan juga closing webinar di tanggal 17 Agustus 2023 ya teman-teman, untuk kita mengumumkan nih kira-kira siapa sih yang jadi juara, siapa yang sih yang mendapatkan award untuk bisa dapat internship chance dari company partner kita. Kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Again, boleh di screenshot lagi supaya teman-teman nggak miss untuk tanggalnya. Nanti kita juga akan share di grup ya Kak ya. Alright, karena ini aku anggap udah teman-teman udah aman untuk screenshotnya, kita bisa langsung next lagi ya. Next, we will talk about class rules-nya juga. Jadi teman-teman harapannya bisa mengikuti syarat dan ketentuan yang telah dicantumkan pada form registrasi di awal ketika teman-teman daftar dan juga buklet. Also yang kedua, teman-teman bisa untuk mengikuti seluruh rangkaian acara Wiz Catalyst 2023 yang terdiri dari acara onboarding, mentoring classes selama 3 minggu, grad webinar, one-on-one mentoring, dan itu wajib ya untuk 10 tim nanti yang terpilih untuk eligible. Lalu final presentation and judging day wajib untuk top 10 tim, dan yang terakhir adalah awarding night and closing webinar. Nah, pada saat kelas mentoring teman-teman peserta yang disebut sebagai emissaries itu diharapkan untuk wajib hadir 10 menit sebelum acara kelas mulai gitu, dengan menggunakan display nama Zoom dengan format nama lengkap _ asal institusi, supaya nanti mentornya akan lebih gampang untuk mengenal kalian dengan baik seperti itu. Yang keempat, teman-teman selama mengikuti kelas diharapkan untuk bisa mengaktifkan kamera untuk menghormati mentor-mentor kita nantinya juga, dan juga menggunakan virtual background yang sudah kita sediakan, serta menonaktifkan mikrofon gitu supaya tidak mengganggu yang lain juga, untuk nanti yang lain juga mau mendengarkan materi dengan baik seperti itu. Nah, apabila terdapat kendala, nantinya teman-teman bisa menyampaikan ke
panitia kita atau dari panitia kita ada namanya participant affairs, panitia yang bertugas untuk membantu teman-teman emissaries nantinya pada saat mulai sesi mentoring untuk ketika teman-teman ada kendala, Kak, aku Zoom-nya masih lemot nih, atau Kak, aku nggak bisa pakai virtual background nih, teman-teman bisa menyampaikan ke panitia kita aja dari participant affairs, seperti itu. Nah, saat sesi kelas, nanti emissaries juga dapat mengajukan pertanyaan dengan sistem raise hand atau menggunakan link Slido yang nantinya juga kita akan bagikan along the session gitu. Jadi nanti teman-teman tenang aja buat yang teman-teman mau nanya, kita akan provide link Slido dan juga teman-teman bisa nanya secara langsung seperti itu sama mentor-mentor kita. Lalu selanjutnya, apabila emissaries tidak memenuhi aturan selama acara atau kelas, dari panitia berhak untuk memberikan peringatan. Nah, jika peringatan tidak diperhatikan, maka akan ada konsekuensi yang diberikan seperti itu. Mungkin next-nya boleh selanjutnya. Alright, nah untuk peraturan ke-7, emissaries wajib mengikuti seluruh rangkaian acara sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 2 tadi dengan catatan mengikuti keseluruhan sesi yang ada pada mentoring class dan juga grand webinar. Nanti untuk top 20 diwajibkan untuk mengirimkan abstrak kalian sebagai bentuk final project nantinya. Dan terakhir akan ada top 10 teams diwajibkan untuk mengikuti one-on-one mentoring, final presentation and judging day, serta awarding night. Selanjutnya, sertifikat juga akan diberikan kepada peserta yang mendapatkan performance score lebih di atas dari 75 gitu. Jadi untuk teman-teman, make sure teman-teman harus datang terus karena kita juga akan menilai kalian. Kita ada panitia juga yang menilai kalian, performance score kalian dari keaktifan juga. Nanti kita akan cari tahu nih detailnya penilaian seperti apa. Dan juga pengiriman sertifikat akan dikirimkan kepada email emissaries yang sudah terdaftar maksimal H+14 2 minggu ya setelah event berakhir. Keputusan best emissaries merupakan keputusan mutlak panitia dan ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, seluruh emissaries diharapkan ya untuk teman-teman kemarin udah kita announce lagi, kita udah remind lagi berulang kali untuk bisa submit MOU yang sudah ditandatangani melalui Google Form yang kemarin sudah dikirimkan ke email masing-masing ya teman-teman dalam waktu 1 kali 24 jam. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum submit MOU atau kelupaan Kak, oh ya aku lupa nih submit MOU, nah itu teman-teman hukumnya wajib ya. Dan jangan lupa untuk ditandatangani lalu segera disubmit dalam waktu 1 kali 24 jam. Gitu. Oke, nah sekarang kita udah masuk ke benefits-nya. Nah, ini untuk benefits yang teman-teman nanti bisa dapatkan di akhir acara kita. Yang pastinya teman-teman bisa create your portfolio, and dan teman-teman bisa mendapatkan certificate dan juga hadiah-hadiah yang spesial dari kita. Lalu teman-teman juga bisa mendapatkan end-to-end learning materials dan juga nantinya akan kita share juga recording kita nih selama sesi-sesi juga. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan insight serta pengetahuan juga dari speaker-speaker kita, mentor-mentor kita, dari CEO juga. Dan yang terakhir teman-teman bisa mendapatkan internship opportunities dari kita gitu. Nah, ini untuk internship opportunity dan certificate, terms and condition-nya apply ya teman-teman. Kita bisa jelasin lagi di next slide. Oke, jadi untuk sertifikat, again, aku mau ngingetin teman-teman, sertifikat akan dibagikan kepada peserta yang mendapatkan performance score lebih dari 75. Jadi make sure teman-teman harus skornya tinggi ya untuk bisa teman-teman mengikuti acara dengan baik. Nah, buat teman-teman kayak mengikuti acara kita dengan rutin, teman-teman nggak absen, itu pasti performance score-nya di atas 75 kok. Jadi tenang aja. Yang penting teman-teman harus datang sesi kita terus kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk internship charge, nanti kita akan review juga company seperti apa. Nah, untuk pemenuhan syarat-syarat internship ini nanti menyesuaikan persyaratan yang ditentukan oleh instansi atau penyedia magang atau internship dari company partner kita. Nah, untuk lowongan posisi yang tersedia mengikuti dari company partner kita juga, dan untuk penilaian peserta didasarkan nanti pada keaktifan peserta, kehadiran, pemenuhan dan nilai tugas serta penilaian akhir berupa pitching bisnis idea kalian. Dan yang terakhir, keaktifan peserta, kehadiran nilai tugas hingga hasil penjurian menentukan para peserta yang berkesempatan untuk mendapatkan peluang internship. Wow, jadi di-highlight banget ya teman. Jadi keaktifan, kehadiran, nilai tugas hingga hasil penjurian nanti akan menentukan apakah kalian nanti eligible nggak ya buat dapat peluang internship di company partner kita seperti itu. Alright, next lagi boleh. Nah, ini nih, ini untuk gimana sih Kak caranya bisa mendapatkan peluang internship? Gimana sih caranya bisa menjadi best emissaries kriteria? Best emissaries. Nah, ini berikut beberapa kriterianya seperti itu. Jadi ada 3 ya teman-teman, dari presence, assessment, dan juga activeness di kelas teman-teman gitu. Ya, pertama untuk kehadiran, teman-teman wajib hadir di acara kita. Ada onboarding pada hari ini, lalu mentoring dari week pertama sampai ketiga. Jadi nanti ada 10 kelas ya teman-teman, tadi udah dijelasin juga kelas-kelasnya detailnya. Lalu ada additional mentorship yang nantinya akan diselenggarakan di jeda antara mentoring minggu pertama dan kedua, serta mentoring minggu kedua dan ketiga. Lalu akan ada grand webinar, final presentation, dan juga judging day seperti itu. Untuk assessment, nanti juga akan ada weekly task dari week 1 sampai ketiga. Jadi teman-teman make sure untuk mengerjakan dengan baik, final project serta pitching.
Dan yang terakhir adalah activeness. Teman-teman bisa open kamera selama sesi, dan juga teman-teman akan dinilai juga nih partisipasinya selama Q&A session, dan juga sharing-sharing ketika teman-teman ada di kelas. Alright, next. Nah, kayaknya cukup di situ teman-teman untuk menjelaskan mengenai acara kita. I hope teman-teman juga udah lebih pada paham gitu, karena tadi teman-teman juga udah bisa screenshot kan. Tenang aja, nanti teman-teman kita akan share juga untuk tadi best kriterianya. Jadi nanti teman-teman bisa nanti cek-cek lagi untuk materi kita hari ini. Nah, sebelum itu, sebelum kita menutup, kita mau buka sesi Q&A juga nih untuk teman-teman mungkin yang masih penasaran atau mau nanya-nanya tentang acara kita, boleh ya teman-teman bisa raise hand atau teman-teman bisa langsung on mic aja nggak apa-apa kok, gitu. Oke, teman-teman juga bisa bertanya melalui link Slido ya, teman-teman. Kebetulan dari teman-teman panitia juga udah share link Slido-nya. Bisa teman-teman buka juga ketika teman-teman mau nanya. Oke, kita lihat ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Oke, belum ada nih. Oke, aku mau memberikan kesempatan teman-teman nih. Kira-kira kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, boleh banget ya, guys. Oke, kayaknya mungkin pada masih bingung-bingung ya. Kayaknya kok, aduh mau nanya tapi ragu gitu. Oke, ini ada yang nanya nih, izin bertanya Kak, untuk tim itu isinya berapa peserta ya? Oke, nah di sini aku bakal bantu jawab. Untuk nantinya tim project itu nanti akan satu orang, satu tim itu consist of 3 orang gitu, dari 3 emissaries. Jadi teman-teman nanti akan di team up sama peserta yang lainnya untuk teman-teman bisa menjalankan final project nantinya. Seperti itu dari Anonymous. Oke, pembagian tim seperti apa, Kak? Nah, untuk pembagian timnya, ini aku mau reveal sedikit ya, teman-teman. Kemarin waktu teman-teman ngisi di form registrasi, kan ada nih ditanyakan teman-teman tuh tipe orangnya yang hustler, hipster, atau hacker, seperti itu. Nanti kita akan melakukan pembagian timnya itu seperti itu. Jadi dari teman-teman, nanti satu tim kita akan memuat teman-teman yang hipster, hacker, dan juga hustler, seperti itu. Nah, apa yang mendapatkan kesempatan internship hanya berlaku bagi 10 tim yang lolos yang pitching? Oke, jadi untuk kesempatan internship itu nanti akan diberikan kepada best emissaries kita aja nih gitu. Jadi nggak 10 timnya nanti dapat, tapi hanya best emissaries kita seperti itu. Jadi mungkin nanti kita akan reveal lagi best emissaries-nya nanti detailnya seperti apa along the way. Dan nanti untuk kesempatan internship-nya itu juga akan berlaku juga nih syarat dan kondisi dari company partner kita juga seperti itu. Kesempatan internship. Jadi nanti di akhir, nanti kita akan reveal kesempatan partnership internship-nya seperti apa dari best emissaries kita yang berhasil masuk jadi best emissaries. Nah, nanti juga ada tadi syarat yang berlaku yang bisa teman-teman apply juga gitu di company partnernya itu kita sendiri. Oke, kapan pembagian timnya? Kapan pembagian timnya? Nanti kita akan umumkan kalau misalkan untuk tim final project itu nanti akan diumumkan pada saat grand webinar ya, teman-teman. Buat weekly task itu pengerjaannya dalam tim atau individu? Oke, nah untuk weekly task juga dikerjakannya dalam tim ya teman-teman. Untuk timnya nanti kapan di-reveal-nya akan di-reveal di setiap kelas terakhir gitu. Jadi nanti untuk minggu pertama akan di-reveal di kelas ketiga, minggu kedua akan di-reveal di kelas ketiga, dan minggu terakhir akan di-reveal di kelas ketiga juga, di kelas keempat juga gitu. Izin bertanya, Kak, jika tidak masuk ke top 20 atau 10 presence untuk final presentation-nya bagaimana ya? Oke, teman-teman. Jadi untuk yang final presentations itu hanya 10 tim utama aja. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum lolos atau belum eligible untuk jadi top 10 tim, nanti tidak akan masuk ke final presentation seperti itu. Ada lagi, teman-teman? Tiap tim, tiap tas berbeda ya, Kak, berarti. Oke, jadi untuk tugasnya itu nantinya akan sama ya, teman-teman, tapi nanti kita akan benar-benar menilai secara detail seperti itu. Nah, untuk tasnya pastinya juga kita udah rancang supaya teman-teman nanti bisa membuat sekreatif mungkin, dan juga teman-teman bisa mengusahakannya semaksimal mungkin seperti itu. Jadi nanti tiap tim akan berbeda-beda juga nih pastinya, kayak unique selling point-nya juga dari tiap-tiap tim seperti apa. Seperti itu. Alright, ada lagi teman-teman? Maksudnya tiap minggu ganti tim.
Oke, enggak. Jadi untuk tiap minggu itu nanti kita akan timnya sama ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan team up terus. Jadi untuk minggu pertama, minggu kedua, sama minggu tiga itu timnya bakal sama terus. Dan nanti teman-teman akan berdinamika bareng sama tim itu dari awal sampai akhir juga seperti itu. Nah, tapi untuk tim final project nanti juga akan di random lagi teman-teman. Jadi untuk timnya itu nanti ada dua. Jadi yang pertama untuk weekly task itu, dan juga tim yang kedua nanti akan ada untuk final project itu. Nah, itu tapi untuk top 20 tim aja ya gitu. Jadi nanti akan ada sekitar 60 orang ya, 20 kali 3 orang di setiap timnya, berarti akan ada 60 orang yang akan lolos seperti itu. Alright. Ada yang lain? Oke, sepertinya belum ada ya teman-teman. Kalau misalkan nanti misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi setelah sesi, teman-teman boleh kontak dari panitia. Kebetulan di grup juga ada kontaknya. Nanti teman-teman bisa langsung reach out kita aja. Nanti bisa teman-teman nanya lebih detailnya ke sana seperti itu. Nanti kita juga akan share lagi untuk timeline tadi dan juga untuk tadi detail-detail tiap kelasnya seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Alright, karena sepertinya sesi Q&A juga udah pada selesai ini, udah pada nggak ada yang mau nanya lagi. Kita langsung next aja ke acara berikutnya aja ya. Mungkin dari panitia bisa dibantu share untuk screen ya. Alright. Nah, teman-teman nggak terasa kita udah mau di ujung acara untuk onboarding session pagi ini. So, teman-teman bisa untuk mengisi satisfaction survey kita. Ini hukumnya wajib ya, teman-teman. Sebagai attendance form teman-teman di intip.in/onboarding attendance form. Jangan lupa nih, teman-teman udah di-share juga sama dari teman-teman partisipan software kita. Boleh untuk diisi, jangan lupa maksimal malam ini ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk hadir di kelas pertama kita siang hari ini banget, teman-teman, jam 2 tentang idea activation, problem identification, and structuring, jam 2 siang sampai jam 4 sore. Seperti itu. Mungkin aku kasih waktu 1 menit ya, teman-teman, buat mengisi satisfaction survey-nya. Sambil mungkin dari teman-teman panitia boleh dong play lagu juga gitu buat kita. Oke, kita sambil nunggu ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang udah ngisi satisfaction survey bisa komen di chat Zoom dan gitu. Alright, ini udah ada yang kelar nih, so we're about to go to the next one.
Oke, aku rasa teman-teman udah pada selesai semua ya. Oke, nah sekarang kita akan foto session teman-teman untuk mengakhiri acara onboarding pada pagi hari ini. So, mungkin dari teman-teman panitia boleh di take down untuk screen-nya, kita akan foto bareng. Dari panitia yang akan take foto, apakah aman? Aman. Alright, boleh silakan Kak Yana. Oke. Ya, teman-teman yang belum on cam bisa on cam ya. Aku tunggu lagi semenit. Ya, sini semuanya udah lumayan on cam. Aku bisa pertama, hitung ya. 1, 2, 3. Oke, di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Alright, oke, terima kasih Kak Yana. Next, boleh dibantu untuk screen-nya lagi teman-teman dari panitia. Oke, next boleh. Nah, berakhir juga acara kita pada pagi hari ini. Thank you so much everyone untuk teman-teman emissaries sudah hadir di acara onboarding session pada pagi hari ini. Again, teman-teman semangat terus karena perjalanan kalian baru dimulai setelah ini. Jangan lupa juga untuk datang di sesi kita yang pertama. Aku ingetin lagi nih ya, jangan sampai lupa datang di sesi kita yang pertama, kelas pertama di siang hari ini jam 2 siang sampai jam 4 sore. Jadi jangan lupa, jangan sampai ketiduran, jangan sampai kelupaan karena itu juga akan mempengaruhi penilaian kalian. So, mungkin itu aja dari aku. Again, thank you so much everybody for being here. I'm Rexer and I'm signing out. Thank you semuanya. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Terima kasih juga, Kak. Sama-sama. Terima kasih semuanya.